Jika kamu penggemar film action, drama TV series, atau suka dengan alur cerita misteri penuh kejutan, maka kisah ini wajib kamu simak sampai akhir. Seorang petugas kebersihan lanjut usia di Munich, Jerman, bernama Ralph, menjalani rutinitas malamnya seperti biasa. Ia melewati pos keamanan tanpa hambatan dan memasuki kantor seorang pengusaha sekaligus politisi sayap kanan bernama Manfred Fest yang bercita-cita menjadi selir Jerman. Ia berjalan santai, tak ada satupun yang mencurigainya. Tapi segalanya berubah dalam sekejap. Ralph tiba-tiba mengeluarkan senjata api berperedam dari balik seragamnya. Dalam hitungan detik, kantor berubah menjadi medan kekacauan. Ia menembak setiap penjaga keamanan dengan presisi mematikan. Setelah menghilangkan semua ancaman utama, ia beralih ke target berikutnya, Elias, putra dari Manfred Fest. Tapi, anehnya, Elias tidak langsung dieksekusi. Ralph hanya menembak kakinya. Tanpa menunggu lama, Ralph melarikan diri dengan cara yang sangat terlatih. Ia menuruni sisi gedung dengan tali pengaman, nyaris tanpa meninggalkan jejak. Sampai akhirnya, ia berdiri di depan cermin. Perlahan, ia melepas penyamarannya. Wajah tua itu hilang, meninggalkan wajah muda yang tak asing bagi dunia kriminal. Dialah The Jackal, pembunuh bayaran legendaris. Esok paginya, The Jackal melanjutkan aksinya. Ia menunggu dari sebuah apartemen sejauh 3.815 meter dari rumah sakit di mana Elias dirawat. Ia menunggu saat yang tepat. Dan saat Manfred Fest tiba untuk menjenguk putranya, The Jackal menarik pelatuk dengan ketepatan yang hampir tidak masuk akal. Peluru melesat. Manfred terjatuh. Kehebohan pun terjadi. Pasukan keamanan panik mencari sumber tembakan. Tapi The Jackal tetap tenang, membongkar senjata yang disamarkan sebagai koper. Ia pergi tanpa jejak. Di London, Bianca Pullman, ahli Wanaviki, ahli senjata api MI6, langsung mengetahui kabar ini. Dengan analisis cepat, ia menyimpulkan bahwa senjata itu pasti dibongkar dan dibawa dalam koper. Senjata itu bagian dari dirinya. Bersama Isabel Kirby dari MI6, mereka melacak perakit senjata yang hanya satu di dunia, yaitu Norman Stokes. Namun informasi tentang Norman tertutup rapat. Bianca mendatangi Ellison, ahli istri dari saudara Norman. Tapi Ellison menolak membantu. Untuk menekan informasi, Emma ditahan. Tapi takdir berkata lain. Emma tiba-tiba mengalami serangan jantung mendadak. Bianca berusaha menyelamatkannya, namun usahanya gagal. Emma meninggal. Di sisi lain, The Jackal hidup tenang di Spanyol dengan nama Charles. Bersama istri dan bayi mereka, ia terlihat seperti pria keluarga biasa. Tapi saat malam tiba, wajah pembunuh itu kembali muncul. Ia menghubungi kliennya, menuntut bayaran sisa 3 miliar euro. Tapi, kliennya justru memberi kabar mengejutkan. Pembayaran dibatalkan. Dunia Bianca dan Jackal akan segera bertabrakan, dan semuanya baru saja dimulai. Atasannya menolak memberinya lebih banyak waktu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam waktu yang sama, The Jackal tiba di Munich untuk menyelidiki pembayaran yang tertunda. Ia menyamar untuk bertemu dengan perwakilan klien barunya, Zena Johnson. Ia menerima pembayaran awal 20 juta dolar untuk membunuh UDC selama pertemuan tersebut. Sisa 80 juta dolar akan diberikan setelah pekerjaan selesai. Bertanggal 28 bulan ini, UDC akan memulai proyek River. The Jackal setuju untuk mengambil pekerjaan itu dalam jangka waktu yang tidak dapat dinegosiasikan, tetapi hanya setelah ia menerima pembayaran awalnya. Meskipun demikian, ia masih memiliki banyak tugas yang belum diselesaikan. Ia menemukan dari bank bahwa pembayaran awal untuk pembunuhan Manfred Fest berasal dari akun perusahaan bernama Helen. Ia kemudian menemukan bahwa akun tersebut terhubung dengan putra Manfred Fest, Elias Fest. Ini mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Eliaslah yang memerintahkan pembunuhan ayahnya sendiri. Namun Elias sekarang menolak membayar sisa uang yang dijanjikan, karena The Jackal melukainya. Ellison mempertimbangkan permintaan Bianca dan berbicara dengan suaminya di Belfast. Ia memutuskan untuk meminta uang kepada Norman Stokes dan ingin terbang ke London. Ellison dengan putus asa mengambil foto nomor telepon Norman dari ponsel Larry dan mengirimkannya ke Bianca. Bianca menemukan Norman berada di Smarthorn, Belarus setelah menerima nomor itu. Ia dan timnya bergerak ke sana segera untuk menangkapnya. Namun demikian ketika mereka memasuki rumah persembunyian Norman, mereka segera disambut dengan hujan peluru. 2 agen MI6 tewas dalam baku tembak yang kajam.
Norman berhasil melarikan diri dengan mobilnya, meninggalkan Bianca dan timnya tidak memiliki apa-apa lagi untuk dilakukan. Tetapi Bianca melihat sesuatu yang menarik perhatian di tengah kekacauan itu, koper yang tertinggal di dalam rumah. Meskipun operasi ini gagal, ia menyadari bahwa koper tersebut dapat berguna untuk menemukan pembunuh bayaran yang mereka buru selama ini. The Jackal menerima informasi dari kliennya di New York bahwa mereka siap membayar $100 juta untuk misi ini di Bavaria, Jerman. Setelah mencapai kesepakatan, ia mulai membangun rencananya untuk membunuh UDC sebelum batas waktu. Emma, putri Larry dan Allison, akhirnya meninggal. Mereka meninggalkan Belfast dalam kesedihan untuk membawa putri mereka ke Inggris. Namun perjuangan mereka belum berakhir. Larry justru larut dalam keputusasaan saat Allison berusaha mengatasi kenyataan yang mengerikan ini. Segala sesuatu berubah ketika Norman menghubunginya saat dia sendirian. Bianca di sisi lain baru saja kembali dari Belarus dan menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Ketika dia menyusun kembali koper yang ia temukan, ternyata itu adalah sebuah senapan sniper tersembunyi. Misi mereka bertahan berkat temuan ini. Meskipun ada tekanan yang lebih besar untuk memecah tim, MI6 merupakan bahaya yang lebih besar. Kecurigaan bahwa ada mata-mata dalam organisasi semakin meningkat, terutama setelah informasi rahasia bocor ke tangan musuh. The Jackal kembali bertindak di Munich. Ia berpura-pura menjadi pria berduka yang akan mengatur pemakaman ibunya. Ia dengan cerdik berpura-pura mengalami migrain, meninggalkan petugas pemakaman sendirian di ruangan. Ia mengambil kesempatan ini untuk menginstal perangkat lunak akses jarak jauh dan meretas komputer kantor. Ia menemukan informasi tentang penerima warisan Fest dan detail pemakamannya dari sana. Setelah serangan The Jackal sebelumnya, Elias Fest masih menjalani rehabilitasi. Dengan cedera parahnya, ia kesulitan berjalan, tetapi ada bahaya yang lebih besar di depan matanya. Ia tidak menyadari bahwa pengemudi mobilnya bukanlah orang yang seharusnya mengemudi saat pergi ke pemakaman ayahnya. The Jackal menggantikan supir asli. Elias mulai menyadari sesuatu yang tidak beres saat mereka melaju di jalan-jalan Munich. Dalam ketakutan, ia mengakui bahwa ia memang mempekerjakan The Jackal untuk membunuh ayahnya, Manfred Fest. Tetapi ia marah karena ia juga menjadi sasaran serangan, jadi ia memutuskan tidak membayar. Elias panik dan mencoba bernegosiasi untuk menawarkan uang besar. Tapi bagi The Jackal itu bukan hanya masalah uang. Ia dengan tenang membunuh Elias dengan menembaknya hingga mati dan meninggalkan bom di dalam mobil, menghilangkan jejaknya. Nuria mulai menyadari bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Setelah melihat sang suami di dalam taksi padahal dia seharusnya menuju bandara, dia menjadi curiga. Ditekan melalui panggilan video, ia harus mencari cara untuk menghindari pertanyaan kritis yang diajukan istrinya. Tidak puas, Nuria mulai menyelidiki kantor suaminya. Ia menemukan berangkas rahasia di dalam lemari. Ibunya dan saudaranya berusaha membukanya. Mereka beralih untuk mencari dokumen pembelian untuk menghubungi produsen ketika kode yang mereka coba gagal. Yang lebih mengejutkan lagi bagaimanapun adalah bahwa mereka menemukan pintu yang tersembunyi di balik cermin. Setelah Nuria dan keluarganya berhasil memasuki pintu tersebut, rahasia suaminya menjadi jelas. Di hadapan mereka terungkap uang tunai dalam jumlah besar, paspor palsu, dan berbagai perlengkapan penyamaran. Setelah melihat semua ini melalui rekaman keamanan, Jackal menyadari bahwa kehidupan gandanya sekarang terungkap. Namun ia tidak memiliki waktu untuk menanggapi. Ringtone peringatan keamanan bergetar di ponselnya. Rahasianya telah terbongkar dan waktunya semakin menipis untuk bertindak. MI6 berusaha keras untuk menemukan pembunuh Elias Fest setelahnya, tetapi Jackal masih tidak ditemukan. Bahkan saksi telepon yang menyaksikan kejadian hanya dapat memastikan bahwa pembunuhnya adalah pria yang berbicara dalam bahasa Inggris. Sementara itu Jackal berada di Prancis, di mana dia tampaknya kehilangan fokus dan secara tidak sengaja menabrak bagian belakang sebuah van. Ketika ia mencoba membayar supir untuk menyelesaikan masalah, supir menolak dan malah memanggil polisi. Dalam panik, Jackal menembak mati supir dan polisi, lalu menyusun kembali tempat kejadian agar terlihat seperti mereka saling membunuh sebelum melarikan diri. Di tempat lain, Bianca dan Halcrow mengetahui bahwa Jackal memiliki musuh baru bernama Rodin. Bianca bertemu dengan George Hans, seorang mantan perwira militer, untuk mempersingkat pencarian. Ia bertanya apakah ada yang dapat melepaskan tembakan dari jarak lebih dari 3.800 meter. George mengatakan hanya satu orang yang dapat melakukannya, yaitu sniper legendaris bernama Alexander Dugan, yang diyakini telah tewas dalam ledakan bersama seluruh timnya 10 tahun yang lalu. Karena Dugan telah lama dianggap mati, informasi ini tidak berguna. Sebaliknya, Jackal menghubungi Nuria yang panik setelah menemukan kamar mata-matanya. Ia berjanji akan menjelaskan segalanya dan membujuknya untuk bertemu di Paris. Nuria langsung menampar Jackal dan menuntut kebenaran saat tiba. Jackal menegaskan bahwa dia berbohong, tetapi ia tetap mencintainya.
Ia terus menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang pembunuh, bahkan mengklaim dirinya sebagai seorang agen spionase untuk mereka yang ingin menggajinya. Ia bersumpah akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya setelah pekerjaan terakhirnya selesai. Terlepas dari skeptismenya, Nuria akhirnya lulus. Di New York, tim Zena Jansen menemukan bahwa Jekyll bertanggung jawab atas pembunuhan Elias. Mereka mulai mempertanyakan kemampuan dia untuk menargetkan UDC. Tetapi ketika motifnya terungkap, pemimpin tertinggi mencari penyusup yang dapat menemukan Jekyll malah menyukai karakter Jekyll dan tetap mendukungnya. Bianca termotivasi untuk terus bermain game. Berpura-pura Emma masih bisa diselamatkan. Ia meminta Allison untuk memberikan nomor telepon Norman Stokes, seorang individu yang dapat menghubungkannya dengan jaringan bawah tanah yang lebih luas sebagai gantinya. Jekyll menjalani kehidupan dua orang di Spanyol. Di rumahnya, ia membaca tentang Charles Uledan, juga dikenal sebagai UDJ, dan proyeknya yang disebut River, sebuah inovasi keuangan yang diyakini akan menghasilkan transparansi. Namun diyakini juga dapat menyebabkan kekacauan besar bagi sebagian orang. Namun Jekyll menghadapi masalah tambahan. Sampai saat ini, klien yang mempekerjakannya untuk membunuh Manfred Vess belum membayar sisa 3 juta euro. Dia marah dan mulai mengikuti jejak klien tersebut. Meskipun masih kecewa, ia tetap menghadiri perayaan ulang tahun anaknya dan memberikan Carlito pesawat mainan. Namun pesan dari banknya yang melacak pembayaran kliennya dari Munich mengganggu momen kebahagiaan itu. Ia dengan cepat mengakhiri perayaan dan meminta istrinya untuk mengantarnya ke bandara. Dalam waktu yang sama, The Jekyll tampil di sebuah acara bincang-bincang, menuntut transparansi finansial total, termasuk asetnya sendiri, sementara kelompok rahasia tengah di New York mempertimbangkan pembunuhan terhadap UDC. Setelah kembali ke Inggris, Bianca dan tim MI6 melihat rekaman keamanan pembunuhan Manfred Vess. Mereka menemukan Jekyll yang menyamar sebagai Rolf dan mengetahui beberapa karakteristik Jekyll dari pengamatannya. Ia menggunakan tangan kanan untuk menembak. Pilihannya adalah pistol 9 mm, model standar yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Inggris hingga tahun 2013. Selain itu, mereka menyadari bahwa ranselnya berasal dari perusahaan kecil di Inggris, menunjukkan bahwa ia mungkin berasal dari sana. Namun tekanan pada Bianca menjadi meningkat. Atasannya menolak memberinya lebih banyak waktu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam waktu yang sama, The Jekyll tiba di Munich untuk menyelidiki pembayaran yang tertunda. Ia menyamar untuk bertemu dengan perwakilan klien barunya, Zena Johnson. Ia menerima pembayaran awal 20 juta dolar untuk membunuh UDC selama pertemuan tersebut. Sisa 80 juta dolar akan diberikan setelah pekerjaan selesai. Pada tanggal 28 bulan ini, UDC akan memulai proyek River. Jekyll setuju untuk mengambil pekerjaan dalam jangka waktu yang tidak dapat dinegosiasikan, tetapi hanya setelah ia menerima pembayaran awalnya. Meskipun demikian, ia masih memiliki banyak tugas yang belum terselesaikan. Ia menemukan dari bank bahwa pembayaran awal untuk pembunuhan Manfred Vess berasal dari akun perusahaan bernama Helen. Ia kemudian menemukan bahwa akun tersebut terhubung dengan putra Manfred Vess, Elias Vess. Ini mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Eliaslah yang memerintahkan pembunuhan ayahnya sendiri. Namun, Elias sekarang menolak membayar sisa uang yang dijanjikan karena Jekyll melukainya. Allison mempertimbangkan permintaan Bianca dan berbicara dengan suaminya di Belfast. Ia memutuskan untuk meminta uang kepada Norman Stokes dan ingin terbang ke London. Allison dengan putus asa mengambil foto nomor telepon Norman dari ponsel Larry dan mengirimkannya kepada Bianca. Bianca melihat lokasi Norman setelah menerima nomor itu dan menemukan bahwa dia berada di Smarhon, kota di Belarus. Ia dan timnya segera bergerak untuk menangkapnya. Namun demikian, ketika mereka memasuki rumah persembunyian Norman, mereka segera disambut dengan hujan peluru. 2 agen MI6 tewas dalam baku tembak yang kejam. Norman melarikan diri dengan kendaraannya, meninggalkan Bianca dan timnya sendirian. Tetapi Bianca melihat sesuatu yang menarik perhatian di tengah kekacauan itu. Koper yang tertinggal di dalam rumah. Meskipun operasi tersebut tidak berhasil, ia menyadari bahwa koper tersebut dapat berguna untuk menemukan pembunuh bayaran yang mereka buru selama ini. The Jekyll menerima informasi dari kliennya di New York bahwa mereka siap membayar 100 juta dolar untuk misi ini di Bavaria, Jerman. Setelah mencapai kesepakatan, ia mulai membangun rencananya untuk membunuh UDC sebelum batas waktu.
Emma, putri Larry dan Ellison akhirnya meninggal. Mereka meninggalkan Belfast dalam kesedihan untuk membawa putri mereka ke Inggris, namun perjuangan mereka belum berakhir. Larry justru larut dalam keputusasaan saat Ellison berusaha mengatasi kenyataan yang mengerikan ini. Segala sesuatu berubah ketika Norman menghubunginya saat dia sendirian. Bianca di sisi lain baru saja kembali dari Belarus dan menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Ketika dia menyusun kembali koper yang ia temukan, ternyata itu adalah sebuah senapan sniper tersembunyi. Misi mereka bertahan berkat temuan ini. Meskipun ada tekanan yang lebih besar untuk memecah tim, MI6 merupakan bahaya yang lebih besar. Kecurigaan tentang adanya mata-mata dalam organisasi semakin meningkat, terutama setelah informasi rahasia bocor ke tangan musuh. The Jackal kembali beraksi di Munich. Ia berpura-pura menjadi pria berduka yang akan mengatur pemakaman ibunya. Ia dengan cerdik berpura-pura mengalami migrain, meninggalkan petugas pemakaman sendirian di ruangan. Ia mengambil kesempatan ini untuk menginstal perangkat lunak akses jarak jauh dan meretas komputer kantor. Ia mengemukan informasi tentang penerima warisan Vest dan detail pemakamannya dari sana. Setelah serangan The Jackal sebelumnya, Elias Vest masih menjalani rehabilitasi. Dengan cedera yang parahnya, ia kesulitan berjalan, tetapi ada bahaya yang lebih besar di depan matanya. Ia tidak sadar bahwa pengemudi mobilnya bukanlah orang yang seharusnya mengemudi saat pergi ke pemakaman ayahnya. The Jackal menggantikan sopir asli. Elias mulai menyadari sesuatu yang tidak beres saat mereka melaju di jalan-jalan Munich. Dalam ketakutan, ia mengaku bahwa ia memang memperkerjakan The Jackal untuk membunuh ayahnya, Manfred Vest. Tetapi ia marah karena ia juga menjadi sasaran serangan, jadi ia memutuskan untuk tidak membayar. Elias panik dan mencoba bernegosiasi. Ia menawarkan uang besar, tetapi bagi The Jackal bukan hanya masalah uang. Ia dengan tenang membunuh Elias dengan menembaknya hingga mati dan meninggalkan bom di dalam mobil, menghilangkan jejaknya. Nuria mulai menyadari bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Setelah melihat sang suami di dalam taksi, padahal ia seharusnya menuju arah bandara, ia menjadi curiga. Saat ditekan melalui kontak video, ia harus mencari cara untuk menghindari pertanyaan kritis yang diajukan istrinya. Tidak puas, Nuria mulai menyelidiki kantor suaminya. Ia menemukan berangkas rahasia di dalam lemari. Ibunya dan saudaranya berusaha membukanya. Mereka beralih untuk mencari dokumen pembelian untuk menghubungi produsen ketika koda yang mereka coba gagal. Yang lebih mengejutkan bagaimanapun adalah bahwa mereka menemukan pintu yang tersembunyi di balik cermin. Setelah Nuria dan keluarganya berhasil memasuki pintu tersebut, rahasia suaminya menjadi jelas. Di hadapan mereka terungkap uang tunai dalam jumlah besar, paspor palsu, dan berbagai perlengkapan penyamaran. Setelah melihat semua ini melalui rekaman keamanan, Jackal menyadari bahwa kehidupan gandanya sekarang terungkap. Namun, ia tidak memiliki waktu untuk menanggapi. Ringtone peringatan keamanan bergetar di ponselnya. Rahasianya telah terbongkar, dan waktunya semakin menipis untuk bertindak. MI6 berusaha keras untuk menemukan pembunuh Elias Vest setelahnya. Tetapi Jackal masih tidak ditemukan. Bahkan saksi telepon yang menyaksikan kejadian hanya dapat memastikan bahwa pembunuhnya adalah pria yang berbicara dalam bahasa Inggris. Sementara itu, Jackal berada di Prancis, di mana ia tampaknya kehilangan fokus dan secara tidak sengaja menabrak bagian belakang sebuah van. Ketika ia mencoba membayar pengemudi untuk menyelesaikan masalah, pengemudi menolak dan malah memanggil polisi. Dalam kepanikan, Jackal menembak mati pengemudi dan polisi, lalu menyusun ulang tempat kejadian agar terlihat seperti mereka saling membunuh sebelum melarikan diri. Di tempat lain, Bianca dan Halcrow mengetahui bahwa Jackal memiliki musuh baru bernama Rodin. Bianca bertemu dengan George Hans, seorang mantan perwira militer, untuk mempersingkat pencarian. Ia bertanya apakah ada yang bisa melepaskan tembakan dari jarak lebih dari 3.800 meter. George mengatakan hanya satu orang yang bisa melakukannya, yaitu seorang sniper legendaris bernama Alexandre Dugan, yang diyakini telah tewas dalam ledakan bersama seluruh timnya 10 tahun yang lalu. Karena Dugan telah lama dianggap mati, informasi ini tidak berguna.
Sebaliknya, Jekyll menghubungi Nuria yang panik setelah menemukan kamar mata-matanya. Ia berjanji akan menjelaskan segalanya dan membujuknya untuk bertemu di Paris. Nuria langsung menampar Jekyll dan menuntut kebenaran saat tiba. Jekyll menegaskan bahwa dia berbohong, tetapi dia tetap mencintainya. Ia terus menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang pembunuh, bahkan mengklaim dirinya sebagai seorang agen spionase untuk mereka yang ingin menggajinya. Ia bersumpah untuk meninggalkan dunia ini untuk selamanya setelah pekerjaan terakhirnya selesai. Terlepas dari skeptisismenya, Nuria akhirnya luluh. Di New York, tim yang dipimpin oleh Zena Jensen menemukan bahwa Jekyll adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Elias. Mereka mulai mempertanyakan kemampuan Jekyll untuk menargetkan UDC. Tetapi ketika motifnya terbongkar, pemimpin tertinggi mencari penyusup yang dapat menemukan Jekyll. Malah menyukai karakter Jekyll dan tetap mendukungnya. Sementara itu, Larry membunuh Allison karena menyerahkan saudaranya kepada polisi. Larry menyamar sebagai Allison di telepon dan menghubungi Bianca untuk menemuinya. Larry menyerangnya dengan pisau saat mereka bertemu, menyebabkan luka di lengannya. Bianca berhasil melarikan diri, tetapi Larry kabur sebelum polisi tiba. Ketika ia kembali ke rumahnya, ia mendapati Larry sudah sampai di sana dan menyandera putrinya. Dalam keadaan tegang, Bianca menembak dan melukai kaki Larry, memaksanya melepaskan putrinya sebelum akhirnya ditangkap. Namun Larry terus menahan diri untuk tidak memberikan informasi tentang Norman. Sebaliknya, UDC menghabiskan waktunya di pulau pribadi. UDC menganggapnya sebagai hal yang sudah ia perkirakan ketika tim keamanannya memberitahu bahwa ada kontrak pembunuhan terhadapnya. Ia terus berusaha meluncurkan perangkat lunak revolusioner yang disebut Reaper. Perangkat lunak ini memiliki kemampuan untuk mengungkap korupsi di kalangan individu kaya dan berkuasa, serta menunjukkan lokasi uang gelap mereka di seluruh dunia. Jekyll datang ke Tallinn, Estonia, untuk menghadiri acara di arena tempat UDC akan muncul. Ia mencari tempat terbaik untuk menembak, tetapi atap tiba-tiba bergerak, hampir membuatnya jatuh dan menggantung di kabel listrik. Ponselnya terjatuh ke kerumunan yang panik. Jekyll dengan cepat berteman dengan Rasmus, pekerja yang beruntung yang membantunya mendapatkan ponselnya kembali. Setelah kembali ke kamar hotelnya, Zena sudah menunggunya. Dia pertama kali melihat wajah Jekyll. Dia memperingatkannya agar tidak bermain-main dengan klien yang telah menyewanya setelah melacak keberadaan The Jekyll. Dia menyatakan bahwa mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang Jekyll duga. Zena mengungkapkan bahwa dia mengetahui tentang Norman Stock dan mendorong The Jekyll untuk menyelesaikan misinya. Dia juga memperingatkan bahwa mulai sekarang, dia akan selalu mengawasi pergerakan Jekyll hingga misi pembunuhan terhadap UDC selesai. Ini adalah cara dia menunjukkan kesungguhannya. Bianca dan Vincent mengunjungi Larry di rumah sakit. Bianca segera mencoba memaksanya, mencekiknya dengan bantal, dan membiarkannya bernafas kembali berulang kali. Setelah dipaksa berbicara, Larry akhirnya mengungkapkan bahwa Norman berada di Budapest. Dia juga mengatakan bahwa dia mengetahui tempat tinggal Bianca melalui Norman, tetapi dia tidak tahu dengan siapa Norman berbicara untuk mendapatkan informasi itu. Sementara itu, The Jekyll menghubungi Norman dan segera meminta penjelasan tentang keadaan dan senjata baru. Namun Norman memberitahu bahwa dia tidak dapat membantu karena dia terluka akibat kunjungan tim Bianca. The Jekyll menyadari situasi ini dan memutuskan untuk bertemu langsung dengan Norman untuk membantu merancang senjata yang dia butuhkan. Damian di MI6 memberitahu Bianca tentang seorang pria bernama Alexander Dugan yang diduga meninggal akibat ledakan bom pada tahun 2017. Profilnya, bagaimanapun, sesuai dengan The Jekyll. Bianca meminta Damian memastikan apakah jasad Dugan benar-benar ditemukan, tetapi dia tetap tidak ramah terhadapnya. Kemudian sebuah artikel koran memberitahu Bianca bahwa Rodan, target mereka, sebenarnya adalah UDC.
Dia dan Vincent segera bersiap untuk berangkat ke Budapest. Sementara itu, The Jekyll menghubungi Norman dan segera meminta penjelasan tentang keadaan dan senjata baru. Namun Norman memberitahu bahwa dia tidak dapat membantu karena dia terluka akibat kunjungan tim Bianca. The Jekyll menyadari situasi ini dan memutuskan untuk bertemu langsung dengan Norman untuk membantu merancang senjata yang dia butuhkan. Dengan upaya bersama dan banting tulang Norman, mereka merancang alat penyangga kaki khusus yang dapat diubah menjadi senjata sniper setelah melewati pemeriksaan keamanan. Saat malam tiba, mereka berbicara tentang kejadian di Belarus ketika tim Bianca mencoba membunuh The Jekyll sebelum misinya di Budapest dimulai. Norman mengatakan bahwa dia ditembak oleh seorang wanita hitam dari Inggris, yang The Jekyll sadari sebagai agen MI6. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan peringatan dari nomor anonim sebelum kejadian itu. Keesokan harinya, Norman memperingatkan bahwa senjata itu hanya dapat menembakkan 8 peluru sebelum mati. The Jekyll mencoba senjata baru itu. Segera setelah itu, Vincent menghubungi Bianca untuk memberitahu bahwa lokasi target telah ditemukan. Namun The Jekyll sedang menghubungi Nuria ketika dia melihat Bianca dan kelompoknya bergerak menuju tempat persembunyian Norman. Dia segera memperingatkan Norman untuk membersihkan jejak dan pergi secepatnya. Namun sayangnya waktu tidak cukup. Akhirnya Norman ditangkap dalam baku tembak. Bianca dan tim MI6 menginterogasinya untuk mengetahui lebih banyak tentang The Jekyll. Mereka menemukan barang-barang milik Jekyll, tetapi sebelum Norman bisa menjawab, Jekyll menembaknya dari jarak jauh, tepat di kepalanya. Informasi tentang The Jekyll tetap tersembunyi setelah Norman meninggal. Bianca dan timnya segera memburu The Jekyll setelah menyadari bahwa dia masih berada di sekitar. The Jekyll berhasil melarikan diri dengan menunggang kuda, tetapi Bianca tetap mengejarnya. Jekyll membunuh beberapa anggota tim MI6 selama perjuangan di tengah hutan. Namun Bianca tetap mengikutinya. Jekyll melompat ke dalam perairan terbuka dalam upaya terakhir untuk menghindari penangkapan. Bianca menembaknya, tetapi tidak yakin apakah tembakannya tepat sasaran. Setelah melarikan diri dari pengejaran, The Jekyll kembali ke daratan dan mencari perlindungan di sebuah lumbung kuno. Akibat perburuan yang panjang, dia mulai tertidur. Namun demikian, nasib buruk menyertainya. Bianca berhasil melarikan diri, tetapi Larry kabur sebelum polisi tiba. Ketika ia kembali ke rumahnya, ia mendapati Larry sudah sampai di sana dan menyandara putrinya. Dalam keadaan tegang, Bianca menembak dan melukai kaki Larry, memaksanya melepaskan putrinya sebelum akhirnya ditangkap. Namun Larry terus menahan diri untuk tidak memberikan informasi tentang Norman. Sebaliknya, Udisi menghabiskan waktunya di pulau pribadi. Udisi menganggapnya sebagai hal yang sudah dia perkirakan ketika tim keamanannya memberitahu bahwa ada kontak pembunuh terhadapnya. Dia terus berusaha meluncurkan perangkat lunak revolusioner yang disebut River. Perangkat lunak ini memiliki kemampuan untuk mengungkap korupsi kaya dan berkuasa, serta menunjukkan lokasi uang gelap mereka di seluruh dunia. Jekyll datang ke Tallinn, Estonia, untuk menghadiri acara di arena tempat Udisi akan muncul. Ia mencari tempat terbaik untuk menembak, tetapi atap tiba-tiba bergerak, hampir membuatnya jatuh dan menggantung di kabel listrik. Ponselnya terjatuh ke kerumunan yang panik. Jekyll dengan cepat berteman dengan Rasmus, pekerja yang beruntung yang membantunya mendapatkan ponselnya kembali. Dapat membantu karena ia terluka akibat kunjungan tim Bianca. The Jekyll menyadari situasi ini dan memutuskan untuk bertemu langsung dengan Norman untuk membantu merancang senjata yang dia butuhkan. Damien di MI6 memberitahu Bianca tentang seorang pria bernama Alexander Dugan yang diduga meninggal akibat ledakan bom pada 2017. Profilnya bagaimanapun sesuai dengan The Jekyll. Dia meminta Damien memastikan apakah jasad Dugan benar-benar ditemukan, tetapi dia tetap tidak ramah terhadapnya. Kemudian, sebuah artikel surat kabar memberitahu Bianca bahwa Rodan, target mereka, sebenarnya adalah Udisi. Dia dan Vincent segera bersiap untuk berangkat ke Budapest. Sementara itu, The Jekyll menemui Norman di Budapest.
Mereka pergi ke tempat penyimpanan rahasia Norman. Mereka bekerja sama untuk merancang alat penyangga kaki khusus yang dapat diubah menjadi senjata sniper setelah melewati pemeriksaan keamanan. Saat malam tiba, mereka berbicara tentang kejadian di Belarus. Norman mengatakan bahwa dia ditembak oleh seorang wanita kulit hitam dari Inggris yang Jekyll sadari sebagai agen MI6. Dia mengatakan bahwa dia mendapat peringatan dari nomor anonim sebelum kejadian itu. Keesokan harinya, Norman memperingatkan bahwa senjata itu hanya dapat menembak 8 peluru sebelum mati. The Jekyll mencoba senapan baru itu hingga akhir. Segera setelah itu, Vincent menghubungi Bianca untuk memberitahu bahwa lokasi target sudah ditemukan. Namun The Jekyll sedang menghubungi Nuria ketika dia melihat Bianca dan kelompoknya bergerak menuju persembunyian Norman. Dia segera memperingatkan Norman untuk membersihkan jejak dan pergi secepatnya. Sayangnya, waktu tidak cukup. Akhirnya, Norman ditangkap dalam baku tembak. Bianca dan tim MI6 menginterogasinya untuk mengetahui lebih banyak tentang The Jekyll. Mereka menemukan barang-barang milik The Jekyll. Tetapi sebelum Norman bisa menjawab, The Jekyll menembaknya dari jauh, tepat di kepalanya. Informasi tentang The Jekyll tetap tersembunyi setelah Norman meninggal. Bianca dan timnya segera memburu The Jekyll setelah menyadari bahwa dia masih berada di sekitar. The Jekyll berhasil melarikan diri dengan menunggangi kuda, tetapi Bianca tetap mengejarnya. The Jekyll membunuh beberapa anggota tim MI6 selama kejar-kejaran di tengah hutan. Namun, Bianca tetap mengikutinya. The Jekyll loncat ke dalam perairan terbuka dalam upaya terakhir untuk menghindari penangkapan. Bianca menembaknya, tetapi tidak yakin apakah tembakannya tepat. Setelah melarikan diri dari pengejaran, The Jekyll kembali ke daratan dan mencari perlindungan di sebuah lumbung kuno. Akibat perburuan yang panjang, dia mulai tertidur. Namun begitu, nasib buruk menyertainya.